Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matis sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, 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 kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mendapatkan satu anugerah nikmat yang sangat istimewa, yaitu kita dihidupkan iman kita. Ini adalah suatu keistimewaan khusus yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimasukkan orang-orang yang beriman kepada Allah karena masuk di dalam kriteria, di dalam petunjuk Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, warka'u wasjudu, wa'budu warka'u wasjudu. Ini adalah orang yang beriman itu ditandai dengan orang yang menyembah kepada Allah. Orang yang menyembah kepada Allah itu adalah orang yang ruku. Yang ruku. Wasjudu, dan orang yang sujud. Di akhir ayat itu menyebutkan orang yang beriman, orang yang menyembah Allah, kemudian orang yang ruku, orang yang sujud, dan orang yang berbuat baik. Jadi hablu minan nas, dia berbuat baik, maka inilah yang Allah sampaikan, dia mendapatkan keuntungan. Cocok dengan muazzin tadi, hayya 'alal falah. Cocok dengan hayya 'alal falah. Falah itu artinya apa? Artinya sukses, kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan. Nah, ini orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia dipanggil hayya 'alas shalah, kemudian dia akan melaksanakan sholat, kemudian dia melaksanakan, kemudian mendapatkan keuntungan. Apa? Dia menyembah kepada Allah, kemudian dia ruku, kemudian dia sujud. Nah, ini yang Allah sampaikan kepada manusia. Kemudian setelah kita berterima kasih kepada Allah, kemudian kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan satu hari ini. Hari ini kita diberi apa? Besok diberi. Wallahu a'lam. Jadi di dalam akhir tahun ini adalah satu keistimewaan. Ini hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Enggak, 29. Bulan 12. Bulan 12. Setelah bulan 12 masuk bulan 1. Jadi bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah syahrullah. Tadi malam saya masih jam 1 saya ada masuk WA. Kemarin tadi malam saya masuk WA dari Madinah. Kemudian WA yang jam 1 ini dari Tarim. Dari Hadramaut Tarim. Dia kirim saya doa. Beb, dipanggil saya Ami, ini doa. Alhamdulillah saya bangun, saya buka. Terus kemudian Masya Allah, ini doa yang luar biasa, yang
Saya katakan, Masya Allah, ini doa orang-orang yang alim. Nah, pagi hari ini saya bawa sedikit doa yang bisa kita baca. Nanti ini boleh saya fotokopikan, kemudian kita baca sebelum pengajian. Ini panjang 2 kali, tapi saya baca mungkin hanya 3 bait saja doanya. Dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala. Setelah saya baca, kemudian bapak-bapak ikuti, hanya 6 atau 3 baris saja. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Monggo. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Monggo. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Antal Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Wa laisa narju siwa wadrik ilahi dara. Walaisa narju siwa wadrik ilahi dara. Qablal fana wal halak, ya umur dunya waddin. Qablal fana wal halak, ya umur dunya waddin. Ini 3 baris, saya bacakan artinya, nanti ini di fotokopi. Setiap kita mau kajian, ini kita munajat kepada Allah, karena doa ini sangat istimewa untuk membersihkan daripada segala macam dosa kita dan menghidupkan hati kita. Sinyalnya itu hidup, Pak. Wahai Zat yang Maha Pengasih. Wahai, kita mengenal Allah. Allah itu kita yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih, maka pengasih kepada siapa? Pengasih kepada makhluk-makhluknya. Nah, teristimewa kita yang beriman. Nah, ini yang kita minta, ya Allah kasih. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam baca doa, ada yang menyebutkan itu 40 tahun, ada yang menyebutkan sampai 100 tahun. Apa yang dibaca? Ini yang dibaca minta kasih sayang Allah. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku ini menzalimi diri sendiri. Zalim Rabbana zalamna, aku zalim. Makanya sekali kita zalim. Apa? Zalim 3 kekuatan yang pernah saya sampaikan. Apa? Zalim mata. Mata ini zalim. Ya toh, tidak menempatkan pada tempatnya, melihat macam-macam. Ya, nah di situ sehingga Allah perintahkan di dalam surat Al-Maidah itu untuk dicuci. Kalau tangan kita kotor, ya baik, cuci. Mata kita kotor, cuci. Ya toh. Mulut kita kotor, cuci. Dengan tidak boleh dengan ini. Ini enak. Ya toh. Apa ini anget-anget? Lah, kopi susu enak, tapi harganya berapa ini? Berapa? 5.000. Ini berapa? Murah mana? Murah mana? Tapi yang ini nggak boleh buat wudhu.
dia suci. Stop. Kalau ini lanjut mensucikan. Yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu kuncinya adalah mensucikan. Mensucikan. Kemudian yang kedua, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha pengasih. Diulangi lagi, wahai zat yang maha pengasih, 3 kali. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Berilah kelapangan. Kalau lapang itu luas. Nah, yang mana yang kita minta? Kasih sayang Allah di sini, Pak. Di hati, Pak. Nah, ini yang perlu kita minta luaskan. Kita minta luaskan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Wahai Allah yang Maha Pemurah. Wahai Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih. Ya Rabbana ya Karim. Jadi ya Karim itu artinya Maha Pemurah, Maha Penyantun, pemurah. Kemudian ya Rabbana ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih. Kita minta kasih sayang Allah lagi. Minta kasih sayang kepada Allah lagi. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyantun, Engkaulah sebaik-baik penolong. Situ tadi kita membaca apa? Di saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, aku menyembah kepadamu ya Allah. Aku menyembah, pasrah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, aku mohon pertolongan. Nah, di sini Pak, kalau mau meletakkan khusyuk, kita pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Yang pertama, itu kita letakkan khusyuk. Mungkin gambiar. Tapi kalau bagus khusyuk semua alhamdulillah bagus. Waktu iyyaka na'budu, kita buka hati kita minta kepada Allah, kita buka hati kita apa? Iyyaka na'budu, ya Allah kepadamu aku menyembah ya Allah. Nah, di sini. Kemudian wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Di sini kita garis bawahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita minta tolong? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita kontak. Ibaratnya kalau HP ini, Pak, kadang-kadang saya nelpon, bapak-bapak nelpon ya. Nomornya sudah betul. Cuma memanggil tok. Ya, gimana kira-kira? Nyambung enggak? Pak? Buka saya, Pak Roy atau Pak Lemi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lemi, ini jamaah kita yang dari Masjid Nurul Walwi. Beliau, saya tidak pernah lupa, beliau dekat, beliau sering koreksi saya, beliau sampaikan, ini alhamdulillah, insyaallah saling mengingatkan kita sesama mukmin untuk menuju apa? Untuk mengenal Allah. Ini coba kita buka. Saya telepon Pak Lemi. Tuh, ternyata memanggil. Pak Haji Lemi ini mana ini? Memanggil tok. Ya, nyambung enggak? Sana nyambung enggak? Nah, ini yang penting, Pak. Sinyal ini yang penting kita, Pak. Kita manggil Allah, tapi nggak nyambung. Nah, ini yang perlu kita sambung, Pak. Supaya Pak berdering. Nah, berdering berarti nyambung. Tapi kalau berdering, Pak, saya telepon berdering. Tapi kok gak diangkat? Saya tadi pagi bel sahabat saya, Ahmad, saya bel berdering, kok gak diangkat ya? Jangan-jangan di silent. Sana mungkin jangan-jangan di silent, gak mendengar. Sebagaimana Allah sampaikan dalam satu hadis qudsi, aku tidak akan mendengar. Berarti apa? Di silent. Bengok lah, tering. Udah tuh kayak nyambung ya. Ya tuh kayak
tidak diangkat. Kenapa? Karena silent. Sering kan kita kan, ini bagus banget komunikasi kita kepada Allah. Ini belajar dari sini. Kok kan diangkat-angkat, terus kemudian ada jawaban. Tak silent, aku semalam gini. Sering kita lakukan itu. Sering kan dapat. Terus kemudian kapan di silent? Allah tidak akan mendengar hambanya atau seseorang yang apabila dia masukkan ke dalam mulutnya apa? Satu suap, satu teguk, sesuatu yang haram. Kira-kira ampun gak ini? Gimana sholat mau khusyuk kalau seandainya ini masih masuk? Allah sudah sampai ke dalam diskusi, tidak mau mendengar, apalagi doanya ini Allah tidak akan dengar. Pada satu hari Nabi Allah Musa alaihissalam melihat seorang hamba yang terus begini, terus kemudian munajat kepada Allah. Dia munajat kepada Allah. Ya Allah, Nabi Allah Musa itu adalah kalamullah. Bisa ngomong, dia sama Allah. Ya Allah, ini hamba ini, dia sudah terus melakukan sholat, melakukan ibadah kepadamu. Gimana ya Allah? Apakah engkau ampuni? Apakah engkau terima? Apa jawab Allah? Bagaimana aku mau menerima, mau ngampuninya, kalau seandainya bajunya haram, sejadahnya haram, makanannya haram. Gimana Pak? Nah ini kita evaluasi Pak. Sebentar lagi kita masuk bulan Muharram. 2 hari lagi kita akan, tidak tahu apakah jatuh hari Jumat atau hari Kamis. Saya nggak tahu ini, belum dapat kabar karena ru'yahnya nanti malam kan. Dilihat kan. Selama ini kan kita mikirnya agak goyang kalau Lebaran saja. Idul Fitri sama Idul Adha. Oh beda. Tapi ini gimana ini? Ini gimana ini? Ini juga harus diru'yah, dilihat apakah masuk 1 Muharram apa belum. Kalau kalender ya, tapi ternyata meleset kemarin ya. Kalender ya. Idul Adha di kalender tanggal 7. Padahal lebarannya Idul Adha-nya tanggal bergeser Jumat kan. Nah ini nggak tahu kita. Ini, tapi nggak heboh. Nggak heboh kenapa? Karena tidak ada perayaan, tidak ada kegiatan daripada Idul Fitri atau hari raya. Bapak-bapak rahimakumullah. Ini kita lanjut lagi. Terus kemudian siapa sih yang mau minta kecuali kalau kita minta tolong kepada Allah? Walaisa tarju siwat fad'arik ilahi darak. Kami tidak berharap kepada selainmu. Nah ini tauhid Pak. Yang sebagaimana kita doa tadi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah ini. Jadi kita minta kepada Allah, kami hanya berharap kepadamu ya Allah. Tidak berharap kepada yang lain. Jadi tidak berharap kepada si A, si B, si C. Enggak, Allah sendiri yang menggerakkan. Allah sendiri yang akan menuntun orang itu. Allah yang menolong dan tidak bisa ada yang mampu untuk mencegahnya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka berilah kami pertolongan wahai Tuhanku. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Termasuk kita sholat subuh ini. Kita bisa sholat subuh ini bukan karena A, bukan karena B, bukan karena C, bukan. Karena apa? Pertolongan Allah. Allah bukakan kekuatan-kekuatan pada tubuh kita. Kekuatan kaki. Kekuatan kaki kita Pak. Bisa jalan tadi Pak ya. Coba kalau seandainya kaki sarafnya dikeklek sedikit. Saya pernah Pak, kemarin kajian kita yang lalu, Pak Pri, itu alhamdulillah bisa hadir. Padahal awalnya katanya teol-teol Pak. Ya, teol-teol kemarin ya. Sudah dicoba Pak Pri. Makan apa? Kacang hijau. Gimana hasilnya Pak? Hah? Mantuk-tok ya kira-kira. Loh, enggak, kita evaluasi yang lain. Ya Pak? Itu vitamin B-nya bagus.
Vitamin B-nya bagus untuk supaya kita enggak teol-teol, supaya terutama yang sudah balita ya. Ya tak? Ya tak? Bawah 50 tahun. Ya, jadi ini dinaikkan Pak. Jadi saraf kita itu, ya sebentar Pak Lewi, saya kasih 1 menit. 1 menit aja, ini penting. Saraf kita itu yang dibungkus, ya toh, ini saraf kita itu seperti kabel. Seperti kabel yang multiserat itu, kemudian ada bungkusnya. Nah, bungkusnya ini itu tebalnya kayak kulit bawang atau kayak salak. Ya. Apabila ini yang terganggu, maka sakit. Ini loh, yang kulitnya ini Pak. Apabila dia sobek atau dia ini sakit. Nah, obatnya apa? Vitamin B. Jadi kalau dokter itu dikasih neurobion, kalau saya enggak neurobion itu dalam bentuk obat. Tapi kalau ini kacang hijau, enak mana Pak? Vitaminnya banyak, kacang hijau. Yang kedua, kecambah. Jadi monggo Pak, yang kalau pegel-pegel, capek-capek atau gini, kacang hijau sama kecambah. Lah, aku gak iso santan. Gimana caranya bikin teh kacang hijau? Pernah bikin teh kacang hijau? Caranya adalah buat ambil 1 genggam kacang hijau, udah dicuci, udah bersih, kemudian direbus. Setelah dia mendidih, gini godok sampai dia pecah. Kacang hijaunya pecah, pecah, sudah tutup. Kemudian itu bikin teh. Itu sudah dibikin teh. Jadi minum teh kacang hijau tanpa santan, tanpa gula. Nah, monggo Pak Lemi, oke, insyaallah Pak Lemi bisa istiqomah. Kita doakan beliau. Ini juga ada yang lebih jauh. Kalau beliau dari Kalimosodo 12, ini beliau juga jauh dari Saujajar 2, dari kabupaten. Kabupaten beliau, Pak. Kabupaten Pak ya. Iya, tapi beliau jamaah kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Monggo Pak Lemi, mudah-mudahan salam buat keluarga. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi istiqomah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak rahimakumullah. Terus kemudian kita lanjut sedikit. Walaisa tarju siwak fadrik ilahi darok. Kami tidak berharap kepada selainmu ya Allah. Ini tauhid. Terus kemudian, maka berilah pertolongan kepada kami. Mohon pertolongan sebelum datangnya kehancuran. Qoblal fana. Sebelum fana itu, alam fana itu artinya kehancuran. Sebelum datangnya kehancuran dan wal halak itu kebinasaan. Nah, jadi sebelum datangnya kehancuran dan kebinasaan yang akan menimpa dunia dan agama. Nah, kita sering baca doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nah, ini gandengannya. Jadi kita minta keselamatan kepada Allah. Jadi agama kita itu jangan sampai ini hancur. Jangan sampai lepas dari kita. Salamatan fid din. Nah, itu yang kita minta. Boleh ditambah fid dunia wal akhirah. Jadi di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita terus bersalawat kepada Rasulullah. Pagi ini mungkin belum bersalawat. Hanya sedikit. Mari kita bersalawat 10 kali. Mudah-mudahan hati kita terus mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sudah 10 kali. 10 apa 8?
8, masih kurang 2 ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bapak-bapak, kajian kita kemarin sudah mulai kepala sedikit, mata, kemudian saya akan terus langsung cuk agak ke bawah. Jadi mata, terus kemudian ini kepala, ini nanti kita bahas, kemudian leher sedikit akan kita bahas. Ini ada kelenjar tiroid di sini, tiroid, paratiroid, terus kemudian di dada, ini nanti kupasannya lebih mendalam tentang alat vital, jantung dan paru-paru serta perangkat yang mendukung. Kemudian ke bawah, nah ini paling banyak. Ini di bawah ini banyak ini, di rongga perut, setelah rongga dada ada pembatas yang namanya diafragma, kayak apa, cakram atau mangkok gini ya, pembatas. Nah, terus kemudian setelah di bawah ini mulai kita bagi. Kalau yang di sebelah kiri, saya ambil sebelah kiri dulu. Sebelah kiri di sini ada lambung, persis di bawah ini iga kita, boleh dipegang, ini iga kita, persis di bawah ini ada lambung ya, lambung. Terus kemudian lambung itu macam-macam bentuknya. Kalau kepingin tahu ya, atau lambung itu kayak Pak Roy itu lambungnya agak sedikit memanjang begini. Kalau Pak Ahmad itu yang gemuk, yang agak gemuk, sampean agak gemuk, itu agak kayak gentong ya, agak kayak, jadi tak begini kayak gentong gini. Terus kemudian padahal makannya beliau nggak banyak, tetapi kenapa dia gemuk? Memang tipe yang seperti itu. Kayak Pak Kus ini kalau nggak olahraga tambah gemuk Pak. Ini Pak, beliau adalah seorang boleh nanti ya. Ini beliau adalah seorang pelatih renang yang profesional. Ya toh, saya sampai sekarang saya disuruh ke sana belum sempat untuk renang. Karena olahraga yang salah satu dalam hadis sebutkan adalah renang. Terus kemudian di belakangnya sedikit lurus itu ada namanya pankreas. Pankreas itu ya lebarnya seginilah, warnanya orange. Itu pankreas itu punya pengaruh besar kepada pencernaan kita. Apa yang kita makan, karbohidrat dimakan, kemudian dia mengeluarkan yang namanya satu enzim amilase yang menguraikan atau juga mengeluarkan insulin yang mengeluarkan, berfungsi merubah dari karbohidrat menjadi gula. Gula, ya toh, karbohidrat itu dalam bentuk polisakarida, kemudian oleh air liur dipecah, air liur atau saliva dipecah, terus kemudian di dalam dipecah di metabolisme lagi menjadi disakarida, menjadi monosakarida. Nah, dari situ baru adanya insulin berperan untuk merubah gula menjadi glukagon. Gula menjadi glikogen, dirubah. Kalau ini misalnya satu gelas ini karbohidrat, kemudian yang merubahnya hanya setengah, berarti masih ada gulanya setengah. Nah, gula setengah itu dia masuk ke dalam tubuh, itu yang disebutkan orang yang kena gula darah atau kencing manis. Nah, kenapa? Karena gulanya lebih banyak. Nah, sehingga orang yang kadang-kadang, dokter, saya itu tidak pernah makan gula. Terus nasi oke. Nah, nasi itu nanti di dalam tubuh akan menjadi gula. Sumbernya adalah menjadi gula, itu karbohidrat. Kemudian kedua, pankreas juga dia berfungsi untuk menguraikan daripada yang kita makan protein. Protein, apa itu protein? Protein mulai macam-macam. Nah, nanti kita akan bahas tentang protein. Apa? Kemarin tanggal 7 itu proteinnya banyak. Tanggal 7. Apa itu? Tanggal 7. Itu proteinnya banyak itu, Pak. Nah, terutama bapak-bapak yang di atas 50, naikkan proteinnya. Karbohidratnya turunkan,
naikkan proteinnya. Jadi kemarin saya sebenarnya kajian saya ini telat. Kenapa? Harusnya kemarin sebelum tanggal 7 itu bapak-bapak itu anak-anak gak usah dikasih nggak apa-apa. Proteinnya diambil semua oleh bapak-bapak ibu-ibu. Nah, proteinnya itu naikkan. Terus kemudian pankreas juga nanti mengeluarkan satu enzim lipase, itu dia untuk berfungsi menguraikan lemak. Jadi lemak itu penting. Lemak itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif itu untuk menguraikan hormon, untuk menyalurkan hormon di dalam tubuh kita ini ada dua peredaran. Satu peredaran yang dari jantung, yang masuk itu adalah makanan-makanan dan pembuluh darah yang terutama yang larut dalam air. Tetapi yang tidak larut dalam air, yang larut dalam lemak, itu ada saluran lagi yang disebut dengan saluran limfe. Pernah dengar? Saluran limfe. Nah, limfe itu juga dia ada pembuluhnya. Untuk apa? Menyampaikan makanan-makanan yang tidak larut di dalam air. Satu contoh, yang tidak larut dalam air itu macam-macam. Vitamin misalnya. Ada vitamin yang tidak larut dalam air. Nah, vitamin apa? Vitamin A, D, E, K, itu nggak larut dalam air. Kalau vitamin C larut dalam air. Vitamin B larut dalam air. Tetapi vitamin A, D, E, K itu nggak larut. Nah, bagaimana? Ini dihantarkan oleh yang disebut dengan kelenjar-kelenjar saluran limfe. Kita lanjut, turun lagi ke bawah sedikit. Ke bawah lagi sedikit. Di sini ada liver. Ada liver. Liver itu ada berapa? Hati ada berapa? Di bawah. Di bawah semua. Hatinya di bawah. Alhamdulillah kalau di bawah hatinya ya. Hati itu ada 4. Ada 4. Yang dekstra, yang kanan, itu paling besar. Terus kemudian yang nomor 2, yang kiri, kemarin nggak perhatikan, Pak. Kambing kemarin nggak ditelok ya, Pak. Sapi kemarin nggak ditelok. Inilah yang sangat luar biasa. Terus kemudian ada 1, 2, kemudian ada yang di depan sini 1, quadriceps, ada lagi yang 1 di belakang. Jadi ada 4. Hati kita tuh ada 4. Yang paling besar yang sebelah kanan. Terus kemudian fungsinya berapa? Di dalam tubuh kita ini berapa fungsinya kira-kira? Kira-kira piro? Banyak yang mesti ayo, kira-kira bagus, kira-kira piro? Hah? Enggak banyak. Berapa? Homsamia. Berapa homsamia? Ayo, homsamia berapa? Wahid, isnin, salasa, arba, homsa. Berarti berapa? 5. Kemudian kalau 10 itu asyara. Nah, nanti hari Asyura kan? Itu 10. Kalau 20 apa? Isrin, isnain, isrin. Kalau 30 salasa, jadi salasin 30. Kalau 4 arba 4. Kalau 40 arba'in. Pernah dengar apa? Arba'in di Maulid Arba'in. Kemudian acara apa? Kita sholat di Madinah arba'in itu 40 arba'in. Kalau 50 homsa jadi homsin. Biasanya yang hafal ini tekok cuan tok sih. Piro gopek, iya toh gocap, iya toh apa? Lo apa? Lo air ini lo yang kita, karena ini berhubungan dengan kita ini. Kalau 50 homsin. Sekarang kalau 100 mia. Kalau 200 miaten. Kalau 300 salasa mia.
Nggak pakai ten. Kalau ten itu, tain itu seperti kita sholat. Apa? Sholat itu kan, ya toh? Waktu kita sholat, gimana? Usolli, sunat misalnya. Sunat, terus kemudian apa? Rok'atain. Jadi 2 rakaat. Nah, jadi mia, kemudian kalau 200 miaten. Kalau 3 salasa mia. Kalau 4 arba mia. Kalau 5 homsa mia. Moga kita hafalkan dulu nih. Ya toh. Kalau 1, ayo 1 wahid. Terus isnin, terus salasa, terus arba, terus homsa. 5 dulu aja. Terus kemudian kalau kita main puluhan adalah kalau 10 asyra, ya toh. Kemudian kalau 20 apa? Isrin. Kalau 30 salasa, jadi salasin. 40 arba jadi arba'in. Kalau 5 homsa jadi homsin. Bisa Pak ya? Kalau yang 100. Yang 100 dulu ya. Yang 100 itu adalah miaten. Mia itu 100. Kalau dia 100 mia, kalau 200 miaten. 300 salasa mia. 400 arba mia. 500 homsa mia. Hati yang ada kita ini Pak, itu fungsinya tidak kurang daripada homsa mia. Berapa berarti? Akeh nggak Pak? Banyak Pak. Fungsi daripada liver atau hati kita. Selanjut sedikit. Lanjut lagi sampai ke nanti ke bawah. Setelah itu kita tutup ini secara garis besar. Turun lagi sedikit. Yang sebelah kiri dulu, sebelah kiri. Turun lagi sedikit. Di situ ada limpe. Hanya sebelah kiri, limpe. Yang kalau bahasa Jawa limpe. Dilihat nggak kemarin tuh kajian ini harusnya sebelumnya kemarin. Oh ini sing jenenge limpe. Nah, kalau saya buka gini Pak, ngapunten Pak, wong merokok mandek. Terus terang, wong merokok mandek. Kenapa? Iki lo paru-paru nih kambing sih nggak ngerokok. Beda banget Pak dengan orang yang merokok beda banget. Nanti itu nggak usah yang kita bahas dulu itu. Ya, tahu banyak ahli-ahli hisab nanti ngamuk dengan saya. Ada yang ngamuk dengan saya. Loh gini dong. Loh ya saya nyampaikan ilmu kok. Ya, jangan ngamuk sama saya. Oke. Turun lagi ke bawah sedikit. Ada yang namanya ginjal. Agak ke belakang sedikit. Bentuknya segini. Ada namanya ginjal. Itu sebelah kiri. Turun lagi ke bawah. Untuk ibu-ibu. Ada namanya indung telur. Di sini namanya ovarium. Tempatnya untuk pembuahan indung telur. Nanti dia masuk kepada uterus atau rahim. Sebelah kanan, saya tuntaskan dulu sedikit. Sebelah kanan, nanti biar kajian berikutnya masih ada waktu sedikit. Masih ada waktu 3 menit. Kita turunkan lagi sedikit yang sebelah kanan. Sebelah kanan tadi setelah diafragma, kalau paru-paru udah jelas kanan sama kiri sama. Kemudian yang di sini, ini ada diafragma. Di bawah diafragma itu ada liver atau hati. Turun ke bawah lagi. Nah, di sini tidak ada pankreas. Pankreas adanya di sini. Yang di sini tidak ada. Tapi nanti ada di bawah hati. Itu ada bunder kayak gini. Warnanya hijau. Apa? Empedu. Sering kita dengar batu empedu. Nanti kita bahas itu. Kenapa bisa terbentuknya batu empedu? Bagaimana fungsi empedu? Itu sangat bagus banget ya. Luar biasa Pak. Terus lanjut lagi turun sedikit. Setelah liver tadi, turun yang sebelah kanan, turun lagi sedikit. Di situ ada namanya renal atau ginjal. Jadi ginjal ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini Pak, saya coba terus saya kumpulkan, saya cari tahu. Ternyata manfaat banget orang yang hanya sebentar di saat dia rukuk. Dia rukuk,
itu ginjal banyak sekali dia mengeluarkan satu fungsi-fungsi yang bagus, Pak. Jadi orang yang sholat itu sebenarnya hayya 'alal falah. Apa? Keuntungannya apa? Dia berhasil bahwa kesehatan ginjalnya bagus. Asalkan dia sholatnya apa? Dengan tamak-ninah. Apa itu tamak-ninah? Sudah saya sampaikan kemarin. Apa? Ingat nggak? Ada 3? Ingat nggak? Pertama, diam. Plek. Kemudian diam. Yang kedua, tenang. Yang ketiga, sempurna dulu. Jadi, sempurna, tenang, diam. Saya tambahi untuk baru saya membaca tasbih itu dengan tarik nafas. Jadi, Allahu Akbar. Tarik nafas. Baru bertasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nanti bagaimana Rasulullah ruku? Kenapa Rasulullah nggak pernah ke dokter? Karena beliau sholat ini adalah sangat bagus di dalam tubuh, Pak. Dulu saya itu penasaran, yang ada hadis nyebutkan sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Saya nyari, wah lapar kok sehat kok, di kok cenat cenut kok, ngelak kok, di mana? Ternyata hasil penelitian sekarang loh, bagaimana ke depan lebih hebat lagi tentang bahwa terjadi proses yang luar biasa. Salah satunya itu penelitian yang dari Jepang, itu yang dari London, yang dari Amerika tentang peristiwa autopagi, Pak. Itu luar biasa, Pak. Jadi saya pelajari itu, autopagi itu sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, kita lanjut sedikit lagi. Masih turun ke bawah sini. Sudah ginjal, kemudian untuk yang perempuan juga ada indung telur. Di sebelah kanan juga ada, sebelah kiri juga ada. Sehingga kalau, nanti ada proses menstruasi. Kenapa menstruasi? Itu ada, nanti kita ceritakan yang ke sana. Kenapa orang bisa kembar 2? Kembar 3? Paling banyak kembar berapa? 4. Ada lagi nggak? 5. Ada lagi? 9 ada. Saya buka 6 ada apa? Kok bisa 6? Kok bisa 5? Nanti kita akan kupas bagaimana terbentuk kembar yang seperti itu. Dari telur yang bagaimana sehingga dia bisa terbentuk itu. Bapak-bapak rahimakumullah, sedikit lanjutan usus tadi. Masuk ke tidak mandek. Tadi ada namanya gaster atau lambung. Turun lagi ada namanya ingat sepak bola? Apa? Kalau tendangan penalti itu apa bahasa kita? Tendangan apa? 12 pas ya. Ingat nggak dulu, Pak? Dulu nggak ada titik, Pak. Kalau mau main sepak bola zaman saya, Pak, itu nggak ada titik putih itu yang tempat itu ngukur pakai kaki 1, 2, 3 ya, Pak. Rolas, mandek sampai kono. Jadi kadang-kadang langkahnya gede-gede 1, 2, 12 itu sampai kono, Pak. Jadi lompat itu waktu zaman kita dulu. Jadi ngukurnya pakai langkah. Jadi disebut dengan 12 pas. Masih ingat, Pak ya? Sepak bola. Nah, ini untuk mengingatkan kita duodenum itu ada namanya usus 12 jari. Ternyata saya coba, bener nggak jari itu ini, Pak? 1, 2, 3. Loh, kalau jari saya dibandingkan jarinya Pak Kus, gede-gede Pak Kus ya. Atau jarinya 4 mungkin lebih gede lah. Nah, artinya lebih kurang gitu. Ini tuh, kita lanjut lagi sedikit lagi, turun ke bawah biar lengkap. Ya toh, biar nanti pulang enak. 12 jari, kemudian ada lagi saluran namanya duodenum, itu masih disebut dengan usus halus. Usus halus. Duodenum, jejunum, ilium. Nah, di sini proses terjadinya luar biasa, Pak. Terus kemudian masuklah dia ke sini, ke sebelah kanan, turun, kemudian ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada yang namanya usus buntu. Jadi usus buntu di sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan di sini, Pak. Untuk diagnosanya sakit apa enggak nanti kita kupas lagi. Sebelah sini ususnya ada 4 usus buntu itu bukan 4 ususnya ya, tetapi ada 4 motif.
Kalau dia motifnya ke anterior, satu. Ada juga yang jenisnya itu ke bawah, sehingga sakitnya tidak terlalu, tetapi ke bawah, ke belakang. Itu tidak terasa, sehingga moro-moro jebol. Itu yang kalau yang ke retro. Kemudian setelah itu sedikit lagi, kita nyambung di sini, namanya usus besar. Usus besar itu yang disebut dengan kolon, yang naik ke atas ascendant, kemudian yang ke sini, di bawah ini persis descendant, kemudian yang ke sini adalah ascendant, kemudian transcendent, kemudian descendant, celak kini muter langsung baru masuk ke sigmoid, kemudian baru BAB. Tip kita hari ini adalah kalau masuk angin. Nah, angin kenapa? Perutnya kembung. Apa obatnya? Obatnya adalah kita kerjain tuh angin. Kita kerjain angin. Gimana cara ngerjain angin? Kalau udah tahu ini gampang banget. Caranya miring ke kiri. Angin itu melumpuk di kiri. Angin itu kan naik ke atas. Setelah selesai itu, kemudian duduk begini. Duduk begini, dia kemana larinya? Ke atas sini. Jadi kan, setelah dia ngumpul di atas sini, kita rasakan bung, 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 bung sini. Kemudian kemana? Kita giring ke sana. Kita miring ke kanan. Kemana anginnya? Ke sini. Ke sini kan? Setelah ke sini selesai, dia ngumpul di sini semua, berikutnya ngapain? Supaya dia keluar. Sujud. Kalau sujud berarti corongnya di mana? Di atas, tinggal kentut. Dus, dus, dus. Itu lakukan, Pak. Jadi kita bisa siasati dengan kita giring angin tadi, kemudian dia akan keluar dus, dus. Jadi masuk angin itu salah satunya. Ya. Kemudian yang kedua dikompres dengan hangat, misalnya teh hangat, itu cepat banget. Kemudian yang hangat-hangat dia akan memberikan bagus, Pak. Gak usah keroan, sebenarnya ini sudah cukup bagus. Bapak-bapak rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita akan kita lanjut yang akan datang. Lebih kita fokuskan kepada mungkin ke arah ginjal dulu karena berhubungan dengan yang lain, nanti baru nanti jantung, baru paru-paru, baru yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, amin Allahumma amin. Yang mau bertanya nanti setelah kajian aja ya. Setelah kajian aja, waktu kita makan sebentar, nanti ada yang monggo kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.